Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini masih ketemu lagi dengan Bu Gesti ya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kalau semua dalam kondisi sehat, Bu Gesti alhamdulillah ya. Bu Gesti, Bu Dami juga dalam kondisi sehat. Semoga anak-anak juga sehat ya, beserta keluarga. Jangan lupa kalau beraktivitas di luar rumah, patuhi protokol kesehatan. Yang penting memakai masker, ya betul. Baiklah anak-anak, masih dengan Bu Gesti lagi. Mudah-mudahan anak-anak tidak bosan ya. Kita akan belajar pagi ini ya, pagi ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Jadi kita sudah masuk subtema 3 ya. Nanti setelah ini kalau sudah selesai semua tema 4-nya, kita kalau ada waktu kita tetap akan latihan soal terus ya. Jadi kita akan berlatih latihan soal supaya nanti pada saat anak-anak menghadapi PAS itu sudah siap dengan soal-soalnya. Siap dengan semua soal. Bagaimana kondisi soal, karena kita sering berlatih ya, jadi anak-anak nanti bisa lancar mengerjakannya. Amin ya. Baiklah anak-anak, sekali lagi Bu Gesti ulangi, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita ke materi intinya, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 itu apa maksudnya itu. Sekarang kita langsung ya ke tujuannya. Tujuan kita mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 yaitu dapat mengidentifikasi anggota keluarga besarnya dengan benar. Maksudnya kalau yang pertemuan kemarin itu tentang keluarga inti. Sekarang keluarga besar. Lalu yang berikutnya dapat memperkenalkan anggota keluarga besarnya dengan kosakata yang baik dan benar. Lalu dapat menyelesaikan gambar 2 dimensi dengan baik. Ini maksudnya dapat memperkenalkan maksudnya dapat memperkenalkan anggota keluarga besarnya dengan kosakata yang baik dan benar itu adalah maksudnya karakteristik masing-masing individunya ya, entah itu ciri fisik atau tempat tinggal atau apa, nanti yang akan mempelajari seperti itu. Lalu yang berikutnya, setelah kita mengetahui tujuan kita belajar pada pagi hari ini, sekarang kita langsung ke materi saja ya. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Materi yang pertama. Nah, ini materi kita yang pertama. Di sini Bu Gesti punya bacaan, ya. Ya, kebetulan di sini keluarga Udin. Ini Bu Gesti ambil dari sumbernya dari buku siswa tema 4 kelas 1 kurikulum 2013 revisi 2017 atau buku-buku yang buku siswa, buku cetak yang sudah kalian bawa, sudah ada di rumah ya. Itu nanti dilihat di halaman bagian ini. Di sini ada ini gambaran contoh, ini ya contoh gambaran keluarga besarnya Udin. Jadi di keluarga Udin sedang berkumpul, ada ayah dan ibu, ada kakak dan adik sepupu, lalu ada kakek nenek, ada paman dan bibi. Lalu apakah keluargamu juga suka berkumpul? Nah, ini sebetulnya mari berbagi cerita dengan teman dan guru. Ini bisa nanti kalau kita ketemu lain kali ya. Di sini Bu Gesti hanya menggarisbawahi atau materi pokoknya yaitu tentang yang ini. Keluarga Udin sedang berkumpul sampai ada pula ini namanya keluarga besar. Kalau keluarga inti yang kemarin itu isinya hanya ayah, ibu dan anak.
Tetapi kalau keluarga besar itu ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, lalu ada saudara sepupu, lalu ada paman, ada bibi, dan ada yang kerabat atau saudara yang lain. Itu namanya keluarga besar. Kira-kira anak-anak mengerti ya perbedaan keluarga inti dengan keluarga besar. Kalau keluarga inti, ulangi sekali lagi ya. Kalau keluarga inti itu isinya hanya ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar itu semuanya. Mulai dari ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, anak-anak, dan lain sebagainya. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, di sini nungguin ya, karena kosong ya. Nah, ini keluarga inti, seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Gesti. Ini adalah keluarga inti. Ada ayah, ibu, dan anak. Berapapun anaknya, entah anaknya 5 atau 11, seperti keluarganya Gen Halilintar, keluarganya Atta Halilintar itu kan banyak sekali ya. Meskipun anaknya jumlahnya 11, tetapi isinya hanya ada ayah, ibu, dan anak. Itu disebut dengan keluarga inti. Sekarang kalau keluarga besar. Nah, kalau keluarga besar mencakup ini, ada kakek, ada nenek, ayah, ibu, paman, bibi, anak, sepupu, dan lain sebagainya. Ini kalau ditulis semua masih banyak. Masih ada lagi. Cuman ini Bu Gesti mengambil contohnya beberapa dari keluarga besar. Keluarga besar itu adalah keluarga yang biasanya, misalkan contohnya gini. Kalau di keluarga kalian, misalkan lebaran ada arisan keluarga, ada reuni keluarga, nah itu disebut dengan keluarga besar. Karena yang datang dari berbagai macam daerah. Ya kan? Ada yang tinggal di Malang, ada yang tinggal di Surabaya, ada yang tinggal di Blitar, ada yang tinggal di Madiun, di Probolinggo, dan lain sebagainya. Ya kan? Betul ya? Jadi yang berkumpul pada saat reuni keluarga atau arisan keluarga pada saat kita lebaran itu disebut dengan keluarga besar. Kalau keluarga inti itu adalah keluarga kita yang sehari-hari kita ketemu di rumah tanpa ada kakek dan tanpa ada nenek. Tetapi kalau yang misalkan di rumahnya tinggal bersama kakek nenek itu sudah disebut dengan keluarga besar. Kalau keluarga inti isinya hanya ayah, ibu, dan anak saja. Oke? Paham ya perbedaannya. Nah, sekarang Bu Gesti kasih contoh lagi. Contoh silsilah. Kalau keluarga besar itu biasanya itu pasti ada silsilah keluarganya. Pembelajaran sebelumnya ya, kalau tidak salah kalian sudah disuruh membuat bagan silsilah keluarga. Ini contohnya. Kan kita mengulang lagi ya. Kebetulan karena bacaannya tadi kita menggunakan keluarga besar Udin, berarti di sini Bu Gesti memberikan contoh silsilah keluarga yaitu keluarga besarnya Udin. Jadi di sini ada kakek Udin. Lalu ada nenek Udin. Kakek Udin dari ibu, nenek Udin dari ibu. Belum nanti ada kakek Udin dari ayahnya, dari ayah Udin. Ada neneknya Udin dari ayahnya. Lalu di sini, maaf ya. Lalu di sini ada kakaknya, kakak dari ibunya Udin. Terus ini ibunya Udin sendiri. Terus ini adik perempuannya Udin, adik perempuan ibunya Udin. Berarti ini kalau kakaknya, ini adalah paman atau terus ini ibunya Udin, ini tantenya Udin, kalau adik perempuan ya tante atau bibinya Udin. Nah di sini ada lagi, dan ini juga ada kakek nenek Udin dari ayah, ya kan? Ada ayah Udin, ada bibi dan lain sebagainya. Ini adalah bagan silsilah keluarga dari Udin. Kalian bisa melihat urutannya bagaimana saja, ya kan? Ini keluarga yang biru, ini adalah silsilah keluarga dari ibunya Udin. Sedangkan yang bawahnya, yang warna pinknya,
Yang warna pink ini adalah silsilah dari keluarga ayahnya Udin. Kalau yang atas ini ibunya Udin, kalau yang ini silsilah keluarga besar dari ayah Udin. Nah, itu disebut keluarga besar. Bisa ya anak-anak? Enggak susah kalau kita berbicara tentang keluarga, karena kita pasti hafal paman kita siapa, bibi kita siapa. Nah, ya kan? Apalagi lebaran kemarin kita juga kumpul. Kumpul apa enggak ya? Oh enggak ya, karena pandemi ya. Betul. Kalau tidak pandemi pasti sudah reuni keluarga. Ya, sekarang kita lanjutkan kira-kira apa? Oh iya, biasanya kalau berhubungan dengan keluarga, biasanya di rumah kan pasti ada foto keluarga juga ya. Bahkan ada yang melukiskan atau minta tolong orang untuk menggambar keluarga besar. Nah, contohnya ini. Contoh gambar keluarga besar. Misalkan keluarganya Bu Gesti gitu ya, foto bersama, terus dipajang, itu disebut gambarnya keluarga besar. Atau misalkan Bu Gesti minta tolong seorang pelukis, jadi Bu Gesti memberikan foto keluarganya Bu Gesti antarkan ke seorang pelukis untuk digambarkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh gambar keluarga besar. Nah, hampir sama kan? Siapa tahu nanti anak-anak bisa menggambar sendiri keluarganya masing-masing. Ini ada kakek, nenek, ada ayah, ibu, dan seterusnya. Ini juga sama, ada kakek, nenek, ayah, ibu, ini juga. Oke? Paham ya? Mudah, tidak ada yang sulit. Paling nanti pertanyaannya adik dari ayah. Adik dari ayah, adiknya ayah itu apanya kita? Nah, om kita bisa, kakaknya ibu kita berarti bibi kita atau bude kita, gitu ya. Oke, bisa ya nak ya? Enggak sulit. Tadi kan sudah memperhatikan penjelasannya Bu Guru. Baiklah kalau begitu materi kita akhiri dulu. Tema 4 subtema 3 pembelajaran 1-2 kita akhiri dulu. Besok atau Senin depan kita ketemu lagi dengan materi yang baru. Jangan lupa belajar yang sungguh-sungguh ya nak, karena sebentar lagi kita ujian. Oke? Tetap semangat belajar dari rumah. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.